Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Baik, alhamdulillah. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembelajaran Al-Quran hadis mengenai mencintai Al-Quran dan hadis. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan absen terlebih dahulu. Nah, sebelum pengabsenan kita alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Nah, Ibu akan absen ya. Andri Lesmana, Hamdalah Muzakir Rahmat, hadir. Husna Wulan Kamilah, hadir. Iing, hadir. Ika Elisantika, hadir. Inayah Hulandari Rohman, hadir. Irja Zairopi, hadir. Lela Zakia, hadir. Leni Nuraini, hadir. Lilis Sulistiawati, hadir. Baik, nah sudah hadir semua ya, dan kita juga sudah berdoa. Baik, kita mulai saja. Nah, materi pembelajaran mengenai mencintai Al-Quran dan hadis itu ada 5 pembahasan. Yang pertama mengenai pengertian Al-Quran dan hadis. Yang kedua mengenai cara apa? Cara memfungsikan Al-Quran dan hadis di dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga menerapkan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Yang keempat mengenai pengertian mencintai Al-Quran dan hadis. Dan yang terakhir mengenai perilaku orang yang mencintai Al-Quran dan hadis. Baik anak-anak, nah silahkan kalian bagi 5 kelompok. Nah, untuk kelompok yang pertama membahas tentang pengertian Al-Quran dan hadis. Nah, untuk kelompok yang kedua kalian membahas tentang cara memfungsikan Al-Quran dan hadis. Nah, untuk kelompok yang ketiga membahas tentang menerapkan Al-Quran dan hadis. Sebagai pedoman hidup. Nah, untuk kelompok yang keempat membahas tentang mencintai Al-Quran dan hadis. Jadi itu secara khususnya ya, umum. Nah, yang terakhir yaitu mengenai pembahasan yang terakhir, yaitu apa? Ada yang tahu? Ya, perilaku orang yang mencintai Al-Quran dan hadis. Oke, silakan dibagi kelompoknya dulu ya. Baik, jika sudah dibagi kelompok, nah silakan kalian diskusikan dengan kelompoknya masing-masing mengenai pembahasan yang sudah Ibu bagi. Nah, nanti Ibu kasih waktu 15 menit. Setelah itu kalian diskusikan atau ada yang maju ke depan 1 orang untuk menjelaskan atau mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, silahkan dimulai dari kelompok 1 maju ke depan perwakilannya untuk menjelaskan atau mempresentasikan hasil diskusinya mengenai materi yang sudah dibagi. Baik, alhamdulillah semua kelompok sudah maju ke depan, sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, jadi kesimpulan pada materi kali ini tentang mencintai Al-Quran dan hadis ya, dari 5 pembahasan. Nah, yang pertama mengenai pengertian Al-Quran dan hadis. Jadi, Al-Quran itu menurut bahasa ialah membaca, sedangkan menurut istilah ialah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril yang diturunkan melalui malaikat Jibril, di mana Al-Quran itu diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Nah, sedangkan hadis secara bahasa ialah perkataan atau percakapan, sedangkan secara istilah ialah bersandar atau segala sesuatu yang disandarkan kepada
Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan maupun ketetapannya. Itu pengertian dari Al-Quran dan hadis. Nah, yang kedua tadi ada cara memfungsikan Al-Quran dan hadis. Itu ada 4 ya anak-anak. Nah, yang pertama mempelajari dan memahami isi kandungan Al-Quran. Nah, yang kedua itu berperilaku sesuai ketentuan yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, yang ketiga itu mengikuti pengajian yang dimana pengajiannya tersebut membahas tentang Al-Quran dan hadis. Dan yang terakhir yaitu mengenai membaca Al-Quran dan hadis setiap hari. Nah, setiap hari baik sebelum maupun sesudah sholat wajib. Nah, itu merupakan cara Cara memfungsikan Al-Quran dan hadis. Baik, yang ketiga yaitu tadi pembahasannya apa? Kelompok 3, menerapkan Al-Quran dan hadis di dalam kehidupan sehari-hari sebagai pedoman hidup ya. Jadi menerapkan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Nah, di mana Al-Quran dan hadis ini dapat membimbing manusia ke jalan yang lurus dan benar, menjadi pedoman hidupnya juga, sehingga manusia itu memiliki kepercayaan dan akidah yang benar dan lurus. Nah, itu merupakan menerapkan Al-Quran dan hadis di dalam kehidupan sehari-hari sebagai pedoman hidup. Nah, terus yang ketiga, mencintai Al-Quran dan hadis. Maksudnya mencintai di sini yaitu mencintai Al-Quran dan hadis. Jadi, jika kita mencintai Al-Quran dan hadis, maka kita telah dijamin akan selamat. Nah, jangan sampai kita itu mencintai di antara keduanya ya. Jadi harus mencintai kedua-duanya. Nah, orang yang mencintai Al-Quran dan hadis itu pasti akan selalu mengutamakan Al-Quran dibanding dengan yang lainnya. Itu mengenai mencintai Al-Quran dan hadis. Jadi di sini mencintainya mencintai Al-Quran dan hadis. Nah, untuk yang terakhir yaitu perilaku orang yang mencintai Al-Quran dan hadis. Jadi ada 5. Nah, yang pertama selalu menjadikan Al-Quran dan hadis itu sebagai sebagai dasar segala tindakan dan tata cara perilakunya. Nah, yang kedua yaitu menyediakan waktu khusus untuk mempelajari Al-Quran dan hadis. Nah, lalu setelahnya mengajarkan kepada yang lain. Nah, yang ketiga itu mau mengajak orang lain itu untuk sama-sama belajar belajar Al-Quran dan hadis. Yang keempat, berusaha bersungguh-sungguh dan aktif di dalam menjalankan taman pendidikan Al-Quran. Jadi di mana ada kegiatan Al-Quran dan hadis ya, yang menyangkut Al-Quran dan hadis, nah orang yang mencintai Al-Quran itu perilakunya akan aktif, akan sungguh-sungguh. Nah, yang terakhir yaitu berupaya mengajarkan anak-anak kecil itu belajar Al-Quran. Nah, itu merupakan perilaku orang yang mencintai Al-Quran. Baik anak-anak, materi dari yang pertama sampai yang terakhir sudah disampaikan. Tadi kalian sudah belajar ya, berdiskusi, terus menyampaikan juga hasil diskusinya. Semoga apa yang disampaikan ya bermanfaat, khususnya untuk ibu, umumnya untuk kalian semua, untuk kita semua. Baik, ditutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah mengikuti pembelajaran pada pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.